Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marcel Juliansa ingin menjelaskan materi kita selama semester ini. Yang pertama bab 1 yaitu informatika saat ini ya. Informatika pada saat ini kita sudah memperoleh banyak layanan informasi dan digitalisasi ya. Sepertinya yang pertama revolusi industri. Nah, revolusi industri itu biasanya ditandai oleh banyaknya robot-robot robotika, nanoteknologi, bioteknologi, dan berbagai macam teknologi lainnya. Biasanya kayak kendaraan tanpa pengemudi ya, seperti yang lain-lain. Kedua, Internet of Things. Nah, biasanya Internet of Things ini mengacu pada konektivitas dari alat perangkat elektronik yang disebut sebagai perangkat terhubung. Nah, biasanya perangkat ini memiliki dua, yaitu seperti perangkat penggerak dan perangkat komunikasi. Yang ketiga, big data. Nah, biasanya big data ini menggambarkan volume dari data tersebut. Biasanya volume ini berdasarkan struktur maupun tidak terstruktur. Nah, biasanya big datanya bukan dari jumlah data tersebut. Nah, tapi dari data apa yang kita kelola. Ya, biasanya big data ini digunakan untuk bisnis ke depannya gitu. Keempat, AI ya, atau kecerdasan buatan, yaitu yang merupakan internet sudah memiliki pikiran layaknya manusia. Nah, biasanya ini ditandai oleh banyaknya perkembangan, yaitu manusia selalu bergantung kepada teknologi AI gitu, kayak ChatGPT, Google dan lain-lain gitu. Kelima, cloud computing, sebuah metode pengiriman dan penerimaan layanan melalui internetnya. Biasanya ini kayak kita mengirim data gitu, mengirim. Biasanya kalau kita download itu kan kayak cloud computing, itu kita mengirim maupun menerima gitu, dan lain-lain sepertinya. Oke, bab 2 yaitu literasi digital, yaitu kemampuan membaca, analisis, atau berbicara, menghitung, atau dalam memecahkan masalah, yaitu disebut literasi. Nah, literasi yang berhubungan dengan digitalisasi disebut dengan literasi digital. Nah, biasanya literasi digital tersebut harus melengkapi 4 aspek, yaitu aspek digital skill, digital kultur, safety, dan etik. Nah, yang pertama digital skill atau adalah kemampuan untuk bahwa kalau orang tersebut tahu dan memahami berbagai perangkat keras maupun perangkat lunak. Biasanya digital skill itu digambarkan seperti kita tahu bahwa kita bisa menggunakan API tersebut, terus kita tahu cara menggunakan perangkat lunak yang ada di dalamnya gitu. Yang kedua, digital kultur. Nah, biasanya digital kultur itu perubahan teknologi yang sudah biasanya kultur Indonesia sudah masuk ke internet ya, sudah masuk ke dalam internet. Kultur Indonesia itu udah menjadi ciri khas budayanya internet tersebut gitu. Ketiga, digital etik. Nah, digital etik ini perilaku individu yang menghadirkan perilaku terbaiknya ke dalam internet ya. Biasanya digital etik ini dijelaskan bahwa digital etik ini perilaku kita yang ada di internet tersebut. Nah, keempat, digital safety. Nah, digital safety itu biasanya digambarkan seperti kan kalau Indonesia ini kan biasanya digitalnya udah masuk kebutuhan sehari-hari, yang dimana itu meningkatkan bahayanya dalam bermain digitalisasi gitu. Makanya kita harus jaga-jaga, dan risiko keamanannya itu tinggi gitu, makanya kita harus pintar-pintar menggunakan internet tersebut. Oke, bab 3 yaitu berpikir komputasional.
Dan berpikir komputasional ini untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, mencari solusi dan memahami dari masalah tersebut ya. Biasanya berpikir komputasional itu memiliki empat jenis, yaitu satu, dekomposisi. Dekomposisi merupakan pemecahan suatu masalah yang dimana masalah tersebut diubah menjadi lebih kecil-kecil atau lebih kecil agar lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu dijelaskan bahwa dia menggunakan pola-pola seperti angka-angka atau kotak-kotak untuk menyelesaikan satu masalah. Ketiga, abstraksi. Abstraksi yaitu adalah menggunakan menyelesaikan suatu masalah dengan membuang inti-inti tidak penting, atau ya itu kayak misalnya dalam suatu permasalahan ini ada sesuatu yang tidak penting, nah itu dibuang biasanya itu dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 4, algoritma. Biasanya algoritma ini digunakan untuk mencari langkah-langkah untuk dari solusi tersebut. Biasanya algoritma ini memiliki tiga jenis juga. Yang pertama, deskriptif. Nah, deskriptif ini menyelesaikan masalah dengan algoritma dengan kebutuhan sehari-hari, suara kita sehari-hari gitu ya, seperti itu. Yang kedua, pseudocode. Pseudocode ini dijelaskan bahwa dia menggunakan kode-kode komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, flowchart. Flowchart ini biasanya menggunakan diagram alir untuk menyelesaikan suatu masalah seperti kotak, bulat, ya segitiga, jajar kencang, dan lain-lain. Oke, materi keempat yaitu Arduino. Arduino yaitu adalah pengendali atau micro single board. Nah, biasanya dia bersifat open source. Ya, karena dia bersifat open source, yang itu biasanya digunakan untuk seseorang yang menggunakan elektronik yang digunakan untuk orang-orang industri gitu. Nah, biasanya kelebihan Arduino ya dia murah dan terjangkau dan mudah ditemukan, dan pemrogramannya dia tidak rumit, sederhana, dan lain-lain. Nah, Arduino memiliki dua jenis, yaitu single board komputer dan single board controller. Nah, single board komputer yaitu adalah sebuah komputer yang memiliki memori yang besar gitu. Bahkan kalau digabung yaitu sekitar 2 GB lebih. Nah, biasanya single board komputer ini kalau digabungkan external storage seperti SD card dan lain-lain. Nah, itu biasanya bisa memiliki kecepatan seperti gigahertz atau lebih. Nah, yang kedua adalah single board controller. Nah, dia sama seperti single board komputer, ya dia sama-sama komputer, cuman dia memiliki penyimpanan yang lebih kecil seperti beberapa kilobyte saja gitu. Bahkan kalau digabungkan seperti digabung external storage seperti stiker dan lain, mungkin hanya berkecepatan 100 MHz aja ya, seperti itulah, mega ya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi kita semester ini. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.